Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin para jamaah sholat maghrib yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita, sehingga kita semua telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, mudah-mudahan bisa digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi peringatan. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti hidupnya akan mengalami yang namanya kematian. Baik makhluk itu berbentuk binatang, baik makhluk itu berbentuk manusia, baik makhluk itu berbentuk setan dan jin, baik makhluk itu berbentuk malaikat sekaligus, semuanya yang bernyawa pasti hidupnya akan mengalami kematian. Sebab apa? Sebab yang namanya kematian itu cuma sekali. Tapi kalau yang namanya kehidupan itu dua kali. Pertama, hidup di alam dunia. Kedua, hidup di alam akhirat, yaitu di antara hidup di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan hidup di dalam neraka. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam kehidupan ini kita harus waspada, kita harus hati-hati, kita harus banyak amal soleh. Sebab kalau tiga perkara ini dilanggar, jelas
otomatis kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah yang selama-lamanya. Sebab yang namanya kematian itu cuma satu kali, tapi yang namanya kehidupan itu dua kali. Pertama hidup di alam dunia, kedua hidup di alam akhirat. Nah, kehidupan di alam akhirat ini kehidupan yang menentukan apakah kita hidup di dunia, nanti setelah meninggal dunia apakah kita bisa selamat, apakah kita nanti sengsara. Tergantung kondisi masing-masing. Angger kepengin uripe kuning ning surga, maka harus menjalankan 3 syarat tadi sudah disebutkan. Tapi angger kepengin uripe kuning neraka, bebas langkah larangan, pangalor, panidul, panitan, panggulur, bebas, tidak ada larangan. Cuman ada resiko. Resikonya apa? Resikonya sebab dengan akibat. Itu resikonya. Umpama sebab kita di alam dunia melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akibatnya kita disiksa. Itu satu contoh. Begitu juga misalkan sebab kita menjalankan kendaraan berugal-ugalan dan sebagainya, maka akibatnya kecelakaan, ya sama. Oleh karena itu, apabila kita kepengen hidup di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka 3 syarat ini harus dilaksanakan. Yang pertama, kita harus waspada. Waspada dalam apa? Waspada dalam menjalani kehidupan. Sebab yang namanya kehidupan di alam dunia itu beraneka ragam. Ada orang yang dibunuh, ada orang yang terbunuh, ada pencuri, ada jahat, dan macam-macam. Nah, waspadanya kita karena kita sebagai umat Islam, kita menjalankan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah, maka kita ada rem. Artinya apa? Ada keimanan. Nah, yang kedua, kita hidup di dunia perlu hati-hati. Hati-hati dalam apa? Hati-hati dalam ketauhidan. Hati-hati dalam keimanan. Sebab kalau kita tidak hati-hati, nanti bisa kecolongan. Yang namanya setan dan iblis itu selalu menggoda, selalu merayu, selalu menggelincirkan anak putu Adam bagaimana agar nanti di akhirat menjadi teman-temannya. Jangan dianggap sepele. Kita bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi ketika sakaratul maut semuanya lupa, tidak ingat sama sekali, seperti anak kecil. Seperti anak kecil baru lahir, nggak tahu arah. Ketika kita sedang sakaratul maut, setan iblis pasti datang. Untuk apa? Untuk menggoda, agar supaya keimanan kita lepas dari jasad. Makanya kita perlu hati-hati. Jangan sampai ketika ruh lepas dari jasadnya, kita mati tidak bisa membawa keimanan. Ini naudzubillah min dzalik. Mangkane sing arane urip nang neraka, ki langkah sing diarani nikmat sedikit pun tidak ada. Bener-bener sakit, bener-bener menderita, bener-bener nangis.
Ya ada sakitnya sadele ora dadi masalah, menderitanya sadele ora dadi masalah, nangisnya ya sadele ora dadi masalah. Sakit menderita nangis selawas-lawase, sebab langkah kematian maning anane kehidupan. Angger neng neraka kuli anak mati nek kepenak orang rasa kenal lara. Makanya langkah kematian anane urip terus, tapi uripe gue urip sing sengsara, urip sing menderita. Ibarat wong sing urip neng neraka ke ibarat sate dibakar, bitinge ke ibarat teru, daging satene ibaratnya jasad manusia dibakar, wis gesen diwalik, wis gesen mana diwalik. Mengko ada wis kaya gesen namun digigirna ora digentas, digirna diganti daging sing anyar, artinya diganti kulit sing anyar, bakar mani bakar terus bertahun-tahun. Gelamun wong sing matine orang gawa iman, tapi yang wong sing matine gawa iman ibarat sate dibakar tapi ana sing nyulet ora kebakar, utuh dibakar ora gesem ora. Nah sing ora sing gesem pedi loro dibuang, sing isi utuh tintas dipindah mari surga. Kue untungnya wong sing matine nggawa iman, mulane mumpung esidinge kesempatan, mumpung esidinge sehat, gunakanlah berlomba-lomba dalam mengamalkan kebaikan. Jangan sampai urip ning alam dunia semuanya sendiri, sekarepe dhewe, ada larangan orang urusan, ada perintah main orang pun. Ini bahaya. Makanya dikatakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, umat akhir zaman ke umurnya pendek-pendek, dalam arti paling banter 60-70 itu paling banter. Jarang manusia sekarang ini hidup mencapai umur 100 tahun, ini jarang, nggak ada malah. Maning-maning krungu innalillahi umur 45, maning-maning krungu innalillahi 50. Ya kalau matinya membawa keimanan, alhamdulillah. Nah ini yang dikhawatirkan, matinya tidak bisa membawa keimanan. Ini yang saya khawatirkan. Makanya dunia ini tidak akan dikiamatkan sebelum 10 tanda terjadi. Angger 10 tanda terjadi baru dunia dikiamatkan. Tanda pertama Duhon keluar, tanda kedua Dajjal muncul, tanda ketiga Nabi Isa keluar, tanda keempat apa namanya Yajuj Majuj, kelima matahari terbit dari barat, dan seterusnya. Nah, yang namanya kehidupan semuanya nanti akan musnah, akan sirna, akan hangus, akan hancur, akan mati semua. Tinggal 3 makhluk. Nanti kalau malaikat Israfil meniupkan sangkakala trompet yang pertama ditiup, seluruhnya mati total, tidak ada yang hidup. Gunung meletus artinya mati, laut tumpah artinya mati, planet-planet bertabrakan. Diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Zilzilah, idza zulzilatil ardu asqalaha, apabila bumi ini digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Coba bayangkan,
wis digoncang segoncang-goncang. Oh dingin gempa aja be manusia panik, apa manik digoncangkan. Semuanya mati, makhluk yang bernyawa, kecuali tinggal 3 makhluk, yaitu iblis, malaikatul maut alias malaikat Israel, dan malaikat Israfil. Ini tinggal 3. Nah, setelah tinggal 3, Allah berfirman, wahai iblis, janjimu sudah aku tepati, sekarang tinggal kamu. Iblis pan ngelak bahasanya kayak pan melayu di partai orang gelem melayu iblis kayak melayu semua pan melayu mari ini orang bisa jarene Gusti Allah malaikat mau cabut iblis paten. Nah sekarang tinggal 2 malaikat, tinggal 2 makhluk, Israfil dengan Israel. Israfil juga dibunuh. Nah setelah Israfil dibunuh, malaikat maut pun juga dibunuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti semuanya sunyi senyap, seolah-olah kosong. Nah nanti setelah tiupan trompet yang kedua kalinya, baru makhluk-makhluk dibangkitkan dari alam kubur masing-masing. Sing mati ini Jakarta dibangkitkan Jakarta, mati ini Grogol ya dibangkitkan Grogol. Terus apa? Mungkin digiring mari pada masa, ibaratnya pada masa dia nang Grogol ya sing Jakarta mari Grogol, Magetan mari Grogol. Tapi orang begitu digiring, orang langsung takon ki nyumpang paling di orang langsung ngerti. Ibaratnya kayak umpan munggah haji, gurung pernah munggah haji, dia ngerti. Malah munggah haji maring Mekah, padahal gurung pernah ngerti. Jadi digiring, lah orang sing takon siji-siji ya. Masing-masing sibuk memikirkan dirinya sendiri, apakah kita selamat atau tidak. Itu masing-masing seperti itu. Padahal anaknya sendiri cuek, berjalan berdampingan seolah-olah tidak kenal, saking takutnya, saking wedine bukan kenyong ora selamat. Makanya anggar wis dikumpulkan pada masa, nah bilang orang bisa dibayangkan matahari cendek, ya. Panas ora karuan, langkah bengi awan terus. Lah sebenarnya pirang tahun Rasulullah mengatakan 40 apa 40 hari, apa 40 tahun, apa 40, pokoknya 40 belum bisa disebutkan. Nah di situ setelah proses-proses pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala baru dikirim menuju ke mizan. Nah di mizan itu baru ada pertanyaan yang anak bisa nuntut sama orang tua, yang disolimi bisa nuntut sama orang yang mendolimi. Setelah ada timbang, sebab apa? Setelah ditimbang itu kelihatan kekurangannya. Nah orang yang mempunyai kekurangan minta dulu, si A punya hutang sama saya 1 perak belum dibayar, sekarang kita nuntut, tarik utangnya 1 perak, sekali jemput pahala beratus-ratus sampai pahalanya bangkrut, orang bisa apalagi berat amat ya. Wis sawise ditimbang pindah mani alam sirot. Nang alam sirot gelap peteng, angger wong sing munafik ora katon melalui gerbang ora katon. Tapi wong sing beriman nah katon sesuai dengan kadar keimanannya. Angger imane sing kaya lampu poklang ya mulai bisa poklang. Imane kaya matahari ya mulai bisa matahari. Ngono mlowo. Nah kalau sudah nyampe ke surga baru kita merasakan nikmat yang
tidak ada batasnya. Kalau yang kecemplung neraka, ya neraka sengsara yang selawasnya. Kalau sekarang ini bagi orang munafik, orang kafir, orang musyrik, ini sekarang ruhnya ditaruh di asfala safilin, di bawah perut bumi, tapi disiksa sampai kapan? Sampai hari kiamat. Tapi kalau ruhnya orang yang beriman ditaruh di Malaul A'la, di A'la Iliyin, langit ketujuh. Di situ, di cara itu apa namanya? Di taman-taman surga. Nah, orang kalau sudah meninggal dunia di alam kubur terus nggak disiksa, itu sementara ruhnya disimpan di Malaul A'la. Belum masuk ke surga. Karena apa? Karena belum kiamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itulah mumpung kita masih diberi kesehatan, mumpung kita masih diberi kesempatan, gunakanlah sebaik-baik mungkin, aja sampai keledor, aja sampai kecolongan, aja sampai lupa. Artinya orang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disunahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sebab yang namanya kehidupan ini cuma hanya sebentar, dalam arti paling banter 60-70. Sedang kita sudah memasuki umur kepala 5. Angger umur sawidak berarti kurang 10 tahun ya. 10 tahun gue ngamal gue gurung karuan bener. Sebab apa? Urip nang alam dunia ke beraneka ragam. Ana sing melu Muhammadiyah, ana sing melu Persia, ana sing melu NU. Kita kudu waspada. Aja asal-asalan. Di samping waspada kudu hati-hati. Terutama akidah dipegang sing kuat. Aja sampai lepas dari roh. Sebab ketika roh dicabut sudah tidak membawa keimanan, ini belum jadi seperti dikisahkan Kiai Barseso ya, itu sampai santrinya bisa terbang tapi mati dalam keadaan suul khotimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apabila ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi apabila ada kesalahan itu keperluan keterbatasan dalam penyampaian kita. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, astagfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.